Ya, di tengah carut-marut transportasi publik, taksi Uber menawarkan kenyamanan dan tarif yang murah. Namun sayangnya, taksi Uber ditentang banyak pihak lantaran tidak memiliki badan hukum. Taksi Uber pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2009 silam. Taksi Uber dengan mudah mencuri hati masyarakat, sebab beberapa keunggulan ditawarkan taksi Uber dibandingkan taksi konvensional lainnya, di antaranya tarif yang lebih murah serta pemesanan yang tergolong mudah. Jakarta merupakan kota dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah Uber. Namun sayang, taksi Uber menemukan sejumlah kendala. Kendala pertama yang harus dihadapi taksi Uber adalah larangan beroperasi oleh pihak Organda DKI Jakarta. Organda DKI Jakarta menduga taksi Uber melakukan tindak pidana penipuan karena menyediakan taksi yang tidak sesuai aturan hukum dan membuat kerugian bagi taksi yang legal. Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta, Jonggir Sitorus mengungkapkan, operator angkutan umum haruslah berbadan hukum, baik PT maupun koperasi. Masih dibutuhkan lah, jadi sebenarnya bukan dilarang. Cuma dicari sistem ya, cari sistem, ada win-win solution di sana. Ya. Jadi tidak dirugikan, operator nggak dirugikan, pemerintah juga nggak disusahin. Kira-kira. Bahkan petugas gabungan Organda bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaporkan taksi Uber ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Krim nanti dengan tim cybernya akan melacak bagaimana memblokir ini. Nah, tapi kalau tidak bisa diblokir ya polanya seperti ini kita ada ya ibaratnya kita order, nah, kita bawa ke reskrim, udah tangkap. Pihak kepolisian juga telah memeriksa 11 saksi mulai dari pengemudi, pengurus Uber, Organda hingga Dishub. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh taksi Uber dan dikenai pasal penipuan karena dianggap menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan regulasi daerah. Penyidik mempersangkakan ada perbuatan melawan hukum yaitu 378 penipuan. Ya. Terus penipuannya apa, Pak? Penipuan yaitu menyebarkan atau melakukan ada hal-hal yang bohong di situ. Ya, tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu dipersangkakan sementara oleh penyidik. Maka dari itu penyidik melakukan proses pengumpulan alat bukti, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan juga keterangan ahli. Ya, penyidik sekarang meminta keterangan ahli. Tidak hanya itu, taksi Uber pun harus berhadapan dengan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini. Tidak lain tidak bukan adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok meminta taksi Uber harus mendaftarkan diri secara resmi. Resmi, kantormu di mana, pajak bayarnya semua jelas. Sehingga kalau ada keluhan dari warga DKI memakai jasa Anda, kita bisa nyari. Grab taksi saya dukung. Ibarat layu sebelum berkembang, seperti itulah kondisi yang menggambarkan taksi Uber. Namun bagaimanapun di kota manapun di Indonesia, taksi Uber tetap memiliki daya tarik sebab masyarakat merindukan transportasi yang nyaman di tengah transportasi publik yang tidak dapat diandalkan. Tim Liputan iNews TV memberitakan.